Mahfud MD sebut Panji Gumilang ekor NII yang dilemahkan melalui operasi intelijen Ali Murtopo. Panji Gumilang ini dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia, merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camat. Nah, itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu, dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat, masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun. Itu Panji sudah megang kekuasaan. Jadi KW 9 itu dia jadi imamnya untuk level wilayah. Terus 96 dia megang tampuk kekuasaan Imam Negara Islam Indonesia. Langsung dia pegang itu. Sehingga apa yang dilakukan itu merupakan produk dan pemikiran langsung dari dia, pure gitu. Dan itu kemudian dia lakukan, apa yang dia lakukan itu yaitu menggalang massa yang ada di KW 9 untuk melakukan satu program hujumah tabsyiriah namanya, misi ofensif, penyerangan apa, misi ofensif pokoknya. Kami duga misalkan ada pesanan atau hal yang lainnya. Pesanan siapa? Itu kami tidak. Nggak, ini yang harus diteruskan, Bang. Tidak terlalu. Nggak, Anda harus ngomong jelas. Jadi gini. Pesanan, saya pelapor loh. Ya, saya pelapor loh. Ya. Anda Jadi ngomong sebentar dulu. Gini, sebentar dulu. Nggak, Saya belum pesanan selesai. konotasinya itu tidak murni laporan kami. Sebentar dulu, saya belum selesai. Nggak, ini hati-hati juga loh. Iya, saya kan belum selesai. Anda buktikan. Oke, silakan. Saya belum selesai. Ya, ini kan tadi bahasanya Bang, dugaan Bang, bukan menuduh. Abang jangan mentafsirkan. Anda bilang bahwa ada pesanan ke polisi. Pesanan siapa gitu? Ini saya menyampaikan dugaan, Bang. Enggak apa-apa, sampaikan biar polisi dengar. Ya, kita menerima laporan polisi, tetapi kita menempatkan fakta. Pembuktian bukan hanya karena laporan, tetapi dari bukti-bukti yang kita analisis menggunakan scientific investigation. Tentu juga kita mengikut sertakan para ahli. Ya. Jadi bukan karena laporan, apalagi pesanan. 3 hari 3 malam dipersiapkan orang-orang yang mau lulus ini, ya kan, untuk dipersiapkan sebagai kader-kader yang nanti di lapangan bermain gitu. Pertama, tidak boleh ada keluarga yang tahu, itu protapnya itu, tidak boleh ada keluarga yang tahu bahwa kita telah hijrah. Terus kedua, bahwa tidak boleh ada saudara-saudara dan juga teman-teman yang dekat dengan kita setelah baiat. Tidak boleh ada catatan keluarga TNI Polri gitu. Jadi ketat sekali gitu kan, ketat sekali, sehingga yang harus kita lakukan adalah kehati-hatian, dan itu diajarkan Pak, ideologi tentang adifa, pertahanan. Saya kembali kepada sebuah kesimpulan, ini harus dilawan pada akhirnya gitu kan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun merupakan rentetan dari gerakan Darul Islam dan Negara Islam Indonesia yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Menurut Mahfud, di masa awal kemerdekaan Indonesia banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintah. Masalah itu merupakan imbas dari politik pendidikan warisan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazah sajalah yang bisa masuk ke pemerintah.
Mahfud MD berujar pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas ini, dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru, sehingga banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung, tutur Mahfud MD sebagai pembicara kunci dalam halakoh ulama nasional di pesantren Sunan Derajat Lamongan, seperti dipantau dari siaran langsung di YouTube Rabu 12 Juli 2023. Selain itu, kata Mahfud, terpinggirkannya umat Islam dalam tata kelola negara baru Indonesia ini bahkan menimbulkan kemarahan sebagian kalangan Islam. Salah satunya adalah Kartosoewirjo yang kemudian mendirikan DI atau TII. Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang. Hingga sekarang ada ribut-ribut soal Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah negara Islam Indonesia, kata Mahfud dalam paparannya yang berjudul Membangun Jembatan Pesantren dengan Pendidikan Umum itu. Menurut Mahfud, NI merupakan organisasi tanpa bentuk. Meskipun gerakan bawah tanah, tetapi NI memiliki struktur yang terdiri dari selaku pemimpin, gubernur, menteri, bupati, hingga camat. Pemikiran Kartosoewirjo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah. NII bikinan Kartosoewirjo yang seolah sudah tamat itu pun kemudian dioperasi kembali oleh intelijen. Pemerintah mengetahui bahwa NII sebenarnya masih hidup meski sudah ditumpas di berbagai tempat. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu, NII versus NII. Nah, NII itu diketahui oleh pemerintah sehingga pada awal tahun 1970-an NII oleh pemerintah dipecah, diadu, yang satunya untuk melawan yang lain. Itu operasi yang dilakukan Ali Murtopo, tutur Mahfud. Memang begitu dulunya, dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, setelah itu ditangkap lalu dicitrakan. Ada komando jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Saya dengar dari sumbernya langsung, kata dia. Mahfud berujar NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu salah satu wilayahnya adalah Komandomen 9 yang sekarang menjadi Al Zaitun. Mengadu NII dengan NII itu kalau pakai sholawatnya orang NU itu sama dengan sholawat asyigil. Wa asyigilid dolimin bid dolimin. NII adu dengan NII, maka NII akan hancur sendiri. Kira-kira begitu katanya. Sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang memecahkan diri. Ia menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang. Di balik inilah tutur Mahfud, latar belakang sejarah dan pengikut-pengikut NII masih banyak. Kalau saudara bertanya mau diapakan Al Zaitun itu, ada yang mengatakan Pak dibubarkan saja, itu berbahaya. Sampai sekarang pemerintah tidak pernah membubarkan pesantren. Saya berpikir kita jangan membuat presiden buruk untuk membubarkan pesantren, ucap Mahfud.